Memasuki minggu keempat, Indonesia bersatu melawan corona. Inilah situasi lengang sudut-sudut ibu kota yang biasanya ramai di jam-jam sibuk. Meskipun belum 100%, himbauan dan instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk semua masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Namun pesan ini adalah satu-satunya yang harus dijalankan dan tetap diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Bagaimana langkah jitu pemerintah di 1 bulan pertama pasca masuknya virus corona ke Indonesia? Dan bagaimana pula masyarakat mengikuti instruksi dan imbauan pemerintah sejauh ini? Saksikan dalam Fakta episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Saya sedang berada di kantor BNPB dan kita lihat ini adalah salah satu yang dilakukan oleh BNPB, selalu memberikan perkembangan terbaru day by day atau hari per hari. Dan kita lihat Legend TNI Doni Monardo, Legend TNI Doni Monardo sedang mencoba menjelaskan bagaimana kebutuhan alat pelindung diri atau APD yang salah satunya menjadi prioritas utama dan konsentrasi fokus pertama dari bantuan logistik yang ada saat ini. APD yang berjumlah 205.000 unit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di luar rumah atau di luar ruangan. Yes. Di dalam ruangan juga tetap jaga jarak. Tetap jaga jarak 1 meter nih. Nggak biasa dekat ya. Oke, baik. Apa kabar Pak Doni? Alhamdulillah kabar baik. Kita sudah bersama dengan Legend TNI Doni Monardo, Kepala BNPB. Pak, kita sudah sangat familiar dengan Bapak sejak 9 Januari 2019 mengepalai BNPB yang kemudian setahun berikutnya ini yang terjadi ya Pak ya. Bapak pun jadi kepala gugus tugas ya, ketua gugus tugas dari penanganan wabah COVID-19 baru di hari ke-12 pasca positif pertama, kasus positif pertama, kurang lebih ya Pak ya? Iya. Boleh Pak, mungkin saya mau tahu dulu suasana kebatinan atau psikologisnya Bapak juga di BNPB seperti apa Pak sekarang? Secara psikologis ini sebuah kehormatan menjadi kepala gugus tugas untuk menghadapi bencana non alam. Oke. Dan ini adalah perang menghadapi wabah corona. Tidak ada satupun negara yang betul-betul sangat siap menghadapi ini. Boleh dikatakan menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Dan ini adalah perang dari sebuah ancaman. Yang paling menjadi tantangan Pak, apakah sumber daya atau resource dari material-material yang kita butuhkan atau sebenarnya integrasi orang-orang tadi, karena kan ini menyangkut banyak lapisan ya dan juga sektor begitu. Tantangan ada saja ya, tetapi melihat semangat yang ada saat ini di mana kita semuanya sadar bahwa tanpa bersatu, tanpa memiliki sebuah semangat untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, kepada negara, dan sekarang ini kita akan menghadapi ancaman yang nyata, ya maka mungkin akan sulit. Ya, jadi kita sekarang ini harus optimis bahwa seberat apapun tantangan yang kita hadapi, kita insya Allah bisa menyelesaikannya. Penyebaran informasi Pak yang luar biasa, lalu lintasnya kan tinggi, intensitasnya juga kencang begitu ya. Kita lihat di lini masa begitu ya. Ini kan orang memang banyak dukungan, pasti memberikan dukungan untuk kemudian bersatu melawan corona. Tapi tidak sedikit juga Pak yang juga terus memberikan omongan miring begitu ya, bahwa kita tuh Indonesia tidak siap, meskipun kita bukan satu-satu negara yang terlihat siap melawan lawan yang tidak terlihat ini tadi kata Pak Doni. Ya awalnya ada pengaruh ya, karena bagaimanapun juga banyak keluarga juga yang mungkin merasa kehilangan ya. Tetapi dengan dukungan begitu banyak pihak sekarang, saya rasa ya kita semua harus optimis ya. Dalam menghadapi ini juga tidak ada satupun negara yang betul-betul siap. Ya, saksikan sendiri di negara-negara yang sangat maju dengan kekuatan ekonomi yang sangat besar, dengan tingkat pendidikan yang jauh lebih tinggi, termasuk disiplin yang tinggi pun sangat kewalahan. Dan kita masih bersyukur Bapak Presiden membuat kebijakan tentang social distancing yang selanjutnya diterjemahkan menjadi physical distancing. Kemudian juga bagaimana pesan tentang virus ini bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat, sehingga masyarakat tahu dan bisa melakukan langkah-langkah untuk menghindarinya. Contoh sederhana, ya,
di rumah saja kita tidak boleh saling berdekatan. Karena di antara keluarga, salah satu saja ada yang positif, maka bisa menulari yang lainnya. Kedisiplinan untuk bisa mentaati aturan inilah yang menjadi kunci utama kita, agar kita bisa selamat. Saya tidak tahu apakah Pak Doni sudah mendengar kondisi ini atau belum. Tapi beberapa cerita dari tenaga medis kita, Pak, mungkin salah satunya dari perawat ya, mereka merasa juga kesulitan. Ada beberapa edukasi yang kurang di masyarakat. Ketika para tenaga medis ini kembali ke rumah atau ke lingkungan atau ke komunitas mereka masing-masing, mereka dikucilkan, bahkan ada kasus yang diputus kontrakannya. Kita harus memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para tenaga kesehatan, dokter, perawat, pekerja rumah sakit, pengemudi ambulan, dan juga termasuk pengemudi mobil jenazah. Ya. Mereka ini adalah pahlawan yang berada pada garis depan. Ya, tidak boleh ada satupun warga masyarakat yang mengucilkan mereka. Tanpa mereka, maka kita akan kehilangan orang yang bisa menolong kita. Merekalah tempat kita bersandar hari ini. Oleh karenanya, gugus tugas telah membentuk suatu tim yang bisa mengkoordinasikan seluruh relawan. Dialah yang ke depan akan memberikan perhatian penuh kepada seluruh dokter, perawat, dan pekerja rumah sakit, serta pengemudi ambulans dan juga mobil jenazah yang memastikan bahwa mereka mendapatkan pelayanan yang terbaik. Kemudian sejumlah pengusaha juga sudah memberikan fasilitas hotel mereka, sehingga dokter-dokter dan perawat yang berada pada garis depan itu tidak perlu pulang ke rumah. Mereka akan berada di satu tempat dengan segala fasilitas yang diberikan oleh pihak hotel, manajemen hotel, yang bisa memberikan sebuah rasa nyaman, sehingga dalam waktu yang tidak lama mereka bisa pulih kembali. Ini akan diimplementasikan? Sudah mulai. Sudah mulai. Sudah mulai. Sebagai salah satu solusi ya? Salah satu solusi. Pak Doni, oke. Iya. Artinya dikucilkan masyarakat dan kemudian dijauhkan, itu mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi kasusnya. Sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini, tidak ada satupun orang yang kiranya betul-betul terbebas ya dari potensi terpapar virus. Obat belum ada. Obat belum ada. Kemudian juga vaksinnya juga belum ada. Vaksin masih menunggu 1,5 tahun kurang lebih. Ya, 3 hari yang lalu atas kesehatan dari salah satu negara berkunjung kemari. Dan saya tanya juga kepada mereka, mereka sendiri tidak tahu kapan ini akan berakhir. Ya, saya bilang kira-kira berapa bulan. Mereka bilang bisa 6 bulan, bisa 9, bahkan bisa lebih. Oleh karenanya, ketahanan nasional kita ini harus kuat. Dan kita semua harus bersatu. Ini adalah perang sekarang. Harus ada panglima. Panglima perangnya siapa? Kepala negara. Ya, oleh karenanya, dibutuhkan suatu kepatuhan, dibutuhkan suatu ketaatan untuk mengikuti komando panglima tertinggi, panglima perang di sini. Perang menghadapi ancaman virus yang sangat berbahaya. Saya ada 2 pertanyaan terakhir Pak Doni. Pertama, dengan kondisi seperti ini, tadi Pak Doni gambarkan pahlawan kita di garda terdepan kan yang paling diprioritaskan dan posisinya paling kritis. Nah, untuk Pak Doni saat ini, apakah jika ada pihak-pihak dari manapun yang ingin memberikan bantuan alat pelindung dirinya, itu serta-merta bisa diterima dan digunakan, atau juga harus tetap difilter? Ya, boleh. Ya, sudah mulai ada bantuan baik dari luar maupun dari dalam negeri. Kami menampung semua bantuan tentunya dengan kriteria yang sudah dibuat oleh tim pakar. Ya, saya tidak mau mereka ini mendapatkan ya barang-barang kelas 2. Jadi mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut harus kita pastikan betul-betul aman buat mereka. Karena apa? Ini seperti kita menghadapi peperangan yang sesungguhnya, dan mereka-mereka ini siap mengorbankan jiwa raganya demi nyawa orang lain. Ya, jadi kalau ada di antara masyarakat yang katakanlah mengucilkan, itu suatu kesalahan, dan itu menurut saya itu juga hal yang kurang baik sebagai seorang warga negara. Yang terakhir Pak, kita akan menghadapi rapid test. Memang semua diprioritaskan kepada mereka yang langsung kontak. Masalah rapid test sepenuhnya secara teknis ya oleh jajaran dari Kementerian Kesehatan, ya, Dinas Kesehatan di provinsi, kabupaten, kota. Kita tidak perlu harus
melakukan ikut serta dalam proses rapid test ini, kalau kita tidak menunjukkan gejala apapun, kita tidak batuk, kita tidak pilek, kita tidak demam, kita tidak radang tenggorokan, ya sebagaimana yang sudah kita ketahui selama ini. Kita yang datang dengan punya penyakit penyerta, itu dengan mudah terpapar. Jadi harusnya kita ini selamat aman, hanya gara-gara ingin ikut rapid test, akhirnya terpapar. Dan ini kan memiliki risiko yang luar biasa. Pemetaan itu ada di Kementerian Kesehatan setempat? Pemetaan itu sudah ada di daerah. Di daerah masing-masing. Jadi dinas kesehatannya kan sudah tahu, ya siapa yang positif. Penyebaran ya? Penyebarannya, ya. Nah sehingga para pimpinan di daerah, ya. Nah ini di sini kan gubernur tidak sendirian. Gubernur bersama Pangdam, bersama Kapolda, dan juga termasuk tokoh-tokoh masyarakat, ya. Termasuk juga para pakar ini masuk semua di sini yang bisa memberikan masukan pada gubernur, sehingga langkah-langkah dan keputusan yang dilakukan oleh gubernur itu betul-betul bisa maksimal. Ya. Pak Doni, terima kasih. Salam tangguh buat Bapak. Dan salam tangguh dan juga salam kemanusiaan. Salam tangguh dan salam kemanusiaan juga untuk seluruh jajaran BNPB, Pak ya. Yang juga ada di garda terdepan memastikan distribusi dari alat-alat yang dibutuhkan, logistik yang dibutuhkan. Kita harus bersatu, Pak. Nggak ada pilihan lain selain bersatu melawan corona. Terima kasih, Pak Doni. Ya, terima kasih. Kita akan temuan fakta berikutnya.